Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lingga Iningtyas. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Lampung PPG Daljab 2023. Hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian UKIN di SMK Kesehatan Anissa. Selamat menyaksikan. Terima kasih banyak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini kelas 12 FKK 1? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oh iya, hari ini ada yang gak masuk kah? Gak ada. Semuanya lengkap ya? Lengkap, baik. Yuk kita sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau pimpin? Enggano, silakan Enggano. Bersiap. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Sama-sama, baik ya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya saya akan melakukan ice breaking. Pasti nungguin dong? Enggak, ya. Ya, silakan kalian cari pasangannya masing-masing. Temukan pasangan kalian. Ya, ayo silakan cari pasangannya masing-masing. Kalau sudah, oke. Sudah temukan pasangannya? Baik. Kalau sudah, kita akan bermain konsentrasi. Apa permainannya? Ingat kata-kata yang saya keluarkan. Pertama adalah rentangkan. Yang kedua adalah rekatkan. Dan yang ketiga adalah tepuk. Ya. Jadi kalau saya bilang rentangkan berarti menjauh. Kalau saya bilang rekatkan berarti mendekat. Oke. Kalau saya bilang tepuk, kalian bertepuk. Oke? Ya. Ya, silakan berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri. Berdiri. Siap? Saya mulai ya.
rentangkan, rekatkan, raih. Ayo, konsentrasi dulu, ayo. Lagi ya, rentangkan, rekatkan, kentangkan. Konsentrasi ayo. Ingat kata-katanya. Rengkatkan. Saya salah ya. Rentangkan, rekatkan, kentangkan. Tepuk. Dapat nggak? Nggak. Oke, lagi ya, konsentrasi ya. Oke, yuk. Rekatkan, renggangkan, tepuk. Oke. Siapa yang kena tadi? Nggak ada? Oke, boleh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, barusan saja kita sudah melaksanakan ice breaking. Itu bisa membuat kalian semangat nggak di sore hari ini? Semangat ya? Baik, kalau sudah semangat, kalian tahu nggak kita akan membahas apa hari ini? Iptek. Ya, kita akan membahas iptek. Apa aja sih yang berkaitan dengan iptek kira-kira? Ya, ada ya. Iptek adalah kemajuan teknologi ya, betul. Terus berkaitan dengan pengaruh kita. Ya, ada positif, pasti ada negatif. Baik, saya akan memperlihatkan sebuah gambar. Coba kalian perhatikan bagaimana perbedaan gambar ini. Bisa diperhatikan kira-kira apa arti dari gambar ini? Gimana? Boleh angkat tangannya? Ya, Enggano. Ini contoh dampak positif dari kemajuan teknologi. Ini adalah gambar salah satu dampak positif dari teknologi di bidang pendidikan. Betul? Ya, gambarnya ini murid ya. Guru lagi menjelaskan, ada beberapa siswa yang sedang mencari informasi ya terkait dengan materi yang diberikan. Baik, ya. Kita akan bandingkan dengan gambar berikut. Kalau ini apa artinya? Dampak negatif. Apa yang terjadi? Coba ceritakan. Gara-gara main HP jadi jauh sama keluarga. Gara-gara main HP jadi jauh dari keluarga, ya. Sibuk, ya baik, oke. Berarti kalian sudah paham nih ya. Kita akan membahas apa? Boleh kasih tepuk tangan ya. Nah, baik. Sekarang saya akan memberikan sebuah tayangan video yang berkaitan dengan materi ini. Tentunya kalian akan diberikan lembar LKPD. Kalian harus memperhatikan video yang akan saya berikan. Silakan. Boleh dibantu? Ya. Kalian sudah menerima lembar LKPD-nya ya. Jadi sekarang silakan perhatikan tayangan yang akan saya tampilkan.
baik. Boleh kasih tepuk tangannya untuk tayangan yang sudah kalian saksikan. Nah, sudah selesai untuk meresume apa yang sudah kalian perhatikan? Sudah. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih perwakilan. Siapa yang mau menyampaikan hasil resume videonya? Ya, silakan Enggano. Terima kasih Bu Lingga. Saya akan membacakan resume hasil dari video tersebut. Di sini didapat dari video itu tentang dampak teknologi pada anak zaman sekarang. Yang pertama, sibuk dengan urusan masing-masing, kurangnya interaksi dengan yang lainnya. Dan yang kedua, menjadikan anak tersebut ketergantungan terhadap handphone. Dan yang ketiga, tidak peka akan hal yang terjadi di sekitarnya. Oke, baik. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangannya. Ya, baik. Siapa lagi yang mau menyampaikan hasil resumenya yang kedua? Ya, silakan. Jule. Hasil resume dari video yang saya dapatkan itu anak zaman sekarang lebih memikirkan handphone ketimbang aktivitas di sekitarnya, seakan-akan dunia mereka lebih terfokus kepada handphone. Oke, baik. Boleh kasih tepuk tangan ya. Nah, karena tadi kita sudah mendengarkan perwakilan dari teman-teman kita untuk membacakan hasil videonya, maka kita akan masuk ke materi yang akan kita pelajari di sini. Baik, ini adalah materi kita. Pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, ya, tadi kita sudah melihat betapa berpengaruhnya teknologi di zaman yang sekarang ini. Pengaruhnya juga bermacam-macam, ada negatif dan ada positif. Nah, kita harus tahu dulu apa sih teknologi. Ya, dari tadi kan teman-teman bilang teknologi gitu kan. Tapi kita tidak tahu pengertian dari teknologi itu sendiri. Jadi siapa yang bisa mendefinisikan teknologi? Ya, silakan Siva, berdiri Siva. Apa teknologi Siva? Teknologi berarti ilmu yang mempelajari tentang keterampilan yang berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, baik. Boleh kasih tepuk tangan untuk Siva. Ya, berarti teknologi itu berarti bisa kita simpulkan bahwa teknologi itu adalah suatu ilmu ya yang apa? Yang mempelajari tentang keterampilan. Dikombinasi berarti sama alat dan mesin ya. Sekarang contoh dari teknologi apa sih? Handphone, laptop. Jadi informasi dan segala macamnya bisa melalui teknologi yang ada. Ya dong. Dulu ya, orang tua kita baca koran dengan kertas ya kan. Sekarang kalau baca berita bisa menggunakan website atau internet dan yang lainnya, begitu ya? Tadi kita membahas tentang teknologi. Sekarang kita membahas tentang iptek. Pengertian iptek adalah suatu sumber atau wadah informasi yang akan meningkatkan dan menambah ilmu juga wawasan dalam bidang teknologi. Iptek itu singkatan dari Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas. Setelah kita bahas materi tadi ya yang saya tampilkan di PowerPoint, maka tugas kalian adalah membentuk sebuah kelompok. Saya minta kalian membentuk 4 kelompok ya. Saya sudah siapkan dengan aplikasi Spin. Nama-namanya sudah tertera di sini. Kita akan membentuk kelompok melalui Spin aplikasi ini. Yang namanya keluar berarti masuk ke kelompok 1 ya. Saya akan memutar 4 nama pertama dan itu menjadi ketua kelompoknya. Oke, siap ya? Pertama. Kelompok pertama dipimpin oleh Siti Fatimah Az-Zahra. Kelompok kedua
Kelompok kedua dipimpin oleh Puspita Maharani. Kelompok ketiga. Nanti dia mau sama kelompok aku. Deva Nanta Pasya. Boleh tepuk tangan. Dan ketua kelompok terakhir, kelompok 4. Siapa? Zulaika Nur. 4 kelompok ini akan mengetuai dari masing-masing kelompok. Kita lanjut ya, anggota dari kelompok 1. Nah, kalian sudah membentuk kelompok ini ya? Sudah. Kelompok 1 di mana? Aku. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, baik. Kelompok 1 itu membahas tentang pengaruh positif dan negatif di bidang pendidikan. Mana kelompok 1? Silakan. Kelompok 2 membahas tentang pengaruh positif dan negatif di bidang politik. Kelompok 3 membahas tentang positif dan negatif di bidang sosial budaya. Dan yang terakhir tentang ekonomi dan hukum. Baik, kalian akan mencari dan berdiskusi tentang materi-materi yang sudah ada di LKPD-nya. Saya kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan dan berdiskusi, dimulai dari sekarang. Kalau yang negatifnya, ini itu terjadinya perubahan perilaku. Itu positifnya negatif. Negatif. Ada positif dulu ya? Ini aku juga. Halaman yang satu. Oh ini. Bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan? Enggak ada? Aman ya? Oke. Kelompok 4 gimana? Ada kesulitan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, silakan dilanjutkan. Ini kelompok 2 gimana? Ada kesulitan nggak? Nggak ada ya? Silakan dilanjutkan diskusinya. Ini kelompok 3 gimana? Ada kesulitan nggak? Tidak ada ya? Silakan dilanjutkan. Waktunya tinggal sebentar lagi ya, silakan dilanjutkan. 2 menit lagi. Ya, gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, boleh tepuk tangan untuk 4 kelompoknya. Nah, setelah kalian berdiskusi masing-masing kelompok, maka tugas kalian sekarang adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Berempat ya, salah satu aja, boleh ya? Ya, mau mulai dari kelompok, tergantung saya ya. Kelompok 3. Silakan. Silakan kelompok 3 berdiri. Baik, menurut kelompok saya itu hasil diskusinya pengaruh positif dan negatif terhadap kemajuan iptek kepada sosial budaya. Yang pertama, dampak positifnya itu membantu proses sosialisasi hak manusia, mempermudah dalam mendapatkan informasi, meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia. Lalu dampak negatifnya itu rentan konflik, adanya perubahan budaya, muncul gaya hidup yang konsumtif, dan adanya sifat westernisasi. Westernisasi. Oke, tepuk tangan ya. Ternyata dari bidang apa? Sosial budaya banyak sekali pengaruhnya positif dan negatif. Ya, baik. Lanjut dari kelompok 2. Silakan kelompok 2.
Menurut kelompok 2, pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap politik, dampak positifnya yaitu memberikan dorongan atau dukungan besar bagi sebuah negara mencapai konsolidasi demokrasi. Lalu yang kedua, memperluas dan meningkatkan hubungan kerja sama antar daerah. Lalu dampak negatifnya ada masuknya ideologi asing ke sebuah negara. Lalu tidak ada rasa berjuang untuk membela negara sendiri. Dan yang ketiga, munculnya pemberontakan politik di tiap daerah. Oke, baik. Boleh kasih tepuk tangannya. Dari bidang apa? Politik. Itu tadi dari kelompok 2. Sekarang saya pengen dengar dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Jadi di sini pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara, terhadap ekonomi dan hukum. Pengaruh positifnya, hasil seni budaya daerah semakin dikenal dan diminati. Lalu yang kedua, produksi barang menjadi lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, kesenian daerah dan nasional semakin kaya dan berkembang karena masuknya unsur-unsur seni modern. Lalu pengaruh negatifnya, produksi lokal sulit bersaing dengan produksi luar negeri. Lalu yang kedua, membanjirnya produk-produk luar negeri di pasar dalam negeri. Dan yang terakhir, banyak terjadi pelanggaran hak cipta. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Boleh kasih tepuk tangannya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap pendidikan. Yang pertama ada pengaruh positifnya. Yang pertama ada akses informasi yang lebih luas. Dan yang kedua ada program pertukaran pelajar kurikulum inklusif. Dan di sini juga ada pengaruh negatifnya. Yang pertama ada terjadinya perubahan perilaku, etika, norma, dan aturan kepada siswa. Dan yang kedua ada kurangnya berinteraksi sesama manusia. Dan yang ketiga ada penggunaan ponsel yang berlebihan. Oke, baik. Boleh kasih tepuk tangan. Nah, tadi dari 4 kelompok sudah kita dengarkan masing-masing ya, pengaruh positif dan negatif dari berbagai bidang. Nah, kira-kira apa kesimpulan kita pada hari ini dengan materi iptek? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Silakan. Berdiri, kasih tepuk tangan dulu dong. Apa kesimpulannya hari ini? Jadi yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah kita kan belajar iptek. Banyak pengaruh positif dan negatif iptek dalam berbagai bidang. Jadi kita harus lebih hati-hati dalam menggunakan teknologi. Baik, boleh kasih tepuk tangan ya. Berarti kita harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Jelas? Jelas banget ya. Nah, kita sudah mau akhir dari pembelajaran nih. Ada yang tahu saya pegang apa ini? Ya, ada tulisannya ya. Ini adalah amplop soal. Dari masing-masing kotak ini, masing-masing kotak amplop ini terdapat pertanyaan yang harus kalian jawab. Materinya berkaitan dengan iptek. Bisa dipahami? Bisa ya. Saya akan mulai. Silakan, siapa peserta pertama yang mau maju dan mengambil amplop soal ini? Silakan. Maju ke depan. Pilih nomor berapa? Nomor 10. 10. Silakan diambil nomor 10. Boleh langsung dibuka? Boleh dong. Apa pertanyaannya? Mengapa Pancasila dijadikan pegangan dalam mengatasi pengaruh dalam pengajuan iptek? Dari pertanyaan tersebut, apa jawabannya coba? Menurut saya karena Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa. Dan dengan sikap tanggung jawab dan selektif yang berpegangan pada Pancasila, pengaruh-pengaruh negatif kemajuan iptek dapat kita hindari. Oke, boleh kasih tepuk tangannya. Oke, selanjutnya siapa yang mau memberanikan diri untuk mengambil amplop soal ini? Jangan ditunggu-tunggu karena semuanya pasti akan mendapatkan jatah. Semakin lama maka soal itu mungkin aja semakin sulit. Silakan maju. Yang kedua, Rani silakan. Pilih amplop nomor 6, silakan. Apa soalnya Rani?
Boleh dibacakan soalnya? Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi iptek di Indonesia. Silakan, Rani, apa jawaban dari pertanyaannya? Yang saya tahu itu ada 4. Yang pertama itu ada peran pemerintah. Yang kedua itu ada sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga itu ada arus globalisasi. Yang keempat itu ada pengaruh dari negara lain. Oke, boleh kasih tepuk tangannya. Nah, tadi kalian semua sudah mendapatkan amplop soal dan sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di amplop soal tersebut. Ini membuktikan bahwa kalian sudah memahami apa yang kita bahas hari ini. Boleh tepuk tangan lagi untuk kalian semuanya. Nah, karena kita sudah memperlihatkan LKPD-nya, sudah mempresentasikan dan sudah menjawab soal-soal yang ada di amplop soal, maka dari itu kita sudah ada di akhir kegiatan. Saya akan membagikan Google Form untuk mengisi refleksi pada hari ini, ya. Silakan kalian isi Google Form yang sudah saya berikan kepada grup kelas. Silakan dimulai dari sekarang. Silakan diisi ya refleksinya. Baik, sudah selesai ya? Boleh kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, oke. Saya ingatkan kembali, minggu depan kita akan membahas tentang materi kelanjutan dari iptek ini, ya. Silakan boleh duduk lagi, dirapikan, dan kita akan berdoa untuk pulang. Baik, sudah ya? Silakan berdoa untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Enggano, silakan dipimpin. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak 12 FKK 1. Terima kasih.